Play a slow song. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. Play a slow Salam Lenter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak permohonan dari sahabat The Brondol untuk memberikan saran terhadap pupuk yang mau digunakan dalam bentuk pupuk organik, kembali lagi organik. Mungkin ini adalah salah satu pupuk yang lagi booming, maka saya namakan bahwa ini adalah pupuk ajaib. Pupuk ajaib yang luar biasa katanya. Kali ini kita akan membahasnya berkaitan dengan salah satu produk yang saya mungkin tidak akan menyebutkan mereknya. Saya juga tidak mau menyudutkan orang yang lagi mencari rezeki, tapi sekedar mengingatkan kembali lagi, ketika ada sebuah pupuk organik kemudian mengatasnamakan produksi, maka labelnya adalah mohon dilihat kembali lagi. Ketika pupuk organik diberikan kepada tanaman kelapa sawit kita dalam jumlah yang relatif sedikit ini, maka sebenarnya bahwa pupuk ini adalah sebagai suplemen saja. Pak Pendi bahwa pupuk organik ini adalah mengandung bakteri ataupun mengandung hal-hal yang akan baik bagi tanaman. Sekedar mengingatkan kembali lagi, pupuk organik kandang kita juga mengandung bakteri dan mengandung unsur hara yang lumayan juga, yang jenisnya sangat tergantung dari sumbernya. Misalnya kotoran ayam, sapi, kambing yang kemarin kita udah bahas. Tapi tidak mungkin, kalau ini pendapat saya ya, bahwa tidak mungkin bahwa sebuah pupuk organik yang digunakan hanya sedikit saja mampu menaikkan produksi sampai 3 kali lipat, 4 kali lipat, entah berlipat-lipat. Itu kalau menurut saya harus dipahami kembali lagi. Karena bahwa pupuk organik mungkin, kita cerita mungkin adalah ketika diberikan ke dalam sistem tanaman kita adalah mengaktifasi organisme yang ada di perakaran kita. Ketika digunakan untuk melakukan aktivasi, maka yang terjadi adalah terjadinya kelarutan unsur hara yang relatif besar di daerah perakaran kita. Kemudian produksi naik ya wajar. Namun di sisi lain bahwa penggunaan pupuk organik ini juga harus diimbangi dengan kebutuhan tanaman kelapa sawit kita. Sekali lagi, tanaman kelapa sawit kita membutuhkan unsur hara yang sangat-sangat besar, karena biomasa yang dikeluarkan dari kegiatan panen kita, dari buah yang dikeluarkan di pabrik, diolah setiap hari sangat-sangat intensif. Sampai bahwa tanaman kelapa sawit ini memiliki potensi 250 kg tandan buah segar maksimum per tahunnya. Artinya bahwa jumlah yang luar biasa besar. Pak Pendi mungkin nggak terpenuhi dari bahan organik yang hanya sedikit saja. Saya bilang tidak mungkin. Karena bahwa angka yang sedikit itu ya sedikit saja. Tidak mungkin dia akan bisa memberikan bakteri penambat nitrogen dari udara yang jumlahnya sangat banyak sekali. Sampai dengan saat ini juga belum mampu memenuhi kebutuhan tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit membutuhkan, kita bisa bayangkan dengan komparasi yang sangat signifikan. Misalnya pemupukan urea itu 2 kali setahun. Sekali lagi 2 kali setahun, yang angkanya misalnya di usia 5 tahun kita hampir membutuhkan angkanya adalah 2,25 sampai 2,5 kilogram per pokok per tahunnya. Bagaimana komparasinya dengan pupuk organik? Harusnya pupuk organik sangat banyak sekali. Bukan hanya dengan menggunakan satu tutup atau hanya disemprot-semprotkan saja, tidak. Ini mungkin akan bagaimana kita berpikir kembali lagi bahwa unsur hara yang diperlukan tanaman kelapa sawit kita adalah jumlahnya banyak sekali. Ketika awal pemberian pupuk, mungkin pemberian pupuk ajaib ini, maka mungkin pertumbuhannya bagus. Saya bilang ya mungkin, sangat mungkin. Kemudian bereaksi sampai 6 bulan akan memberikan hasil yang luar biasa. Dari mana sejarahnya? Karena pembentukan primordia bunga sampai panen saja 6 bulan. Lah kok dia bisa mengklaim bahwa pupuk ajaib ini mampu memberikan produksi 6 bulan ke depan? Apakah nggak butuh waktu? Itu maka bahwa sekali lagi kita sudah bahas selanjutnya juga di dalam vlog mekanisme berapa lama sih penyerapan pupuk. Sekali lagi pupuk senyawa garam jauh lebih cepat bereaksi dibandingkan senyawa yang berasal dari batuan aslinya, kapur misalnya rock phosphate ataupun dolomit. Lah ini pupuk organik, sekedar mengingatkan kembali lagi bahwa pupuk organik memiliki rantai yang panjang untuk bisa diberikan.
Saya belajar dari Pak Muhayyad bicara tentang janjangan kosong saja, bahwa janjangan kosong saja ketika diberikan ke tanaman kelapa sawit, rilis kaliumnya dimulai dari 25 hari. Maksimal minimal 25 hari tergantung kematangan dari janjangan kosong. Lah bagaimana nitrogennya? Nitrogennya di janjangan kosong itu sampai 205 hari. Angka yang panjang. Lah ini organik diberikan kok mampu memberikan potensi produksi, menaikkan produksi hanya waktu yang sangat-sangat singkat. Saya bilang ini pupuk ajaib. Maka mungkin nanti silakan testimoni di komentar saya di vlog saya ini yang akan memberikan pencerahan kepada para petani. Kembali lagi sebuah kasus cerita. Dalam jangka panjang pupuk organik ini juga tidak mampu bertahan terhadap untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman kelapa sawit. Kalau hanya sebagai suplemen untuk memberikan peningkatan, sebagai contoh seperti ini para planter dan para petani semuanya. Kalau Bapak Ibu semuanya pengen menggunakan pupuk organik ini memiliki kemampuan yang luar biasa atau enggak, maka jangan kurangi pupuknya dulu. Sekali lagi, jangan kurangi pupuknya dulu. Pupuk kimia jangan dikurangi dulu, tapi pupukan seperti biasa. Pemberian pupuk ajaib ini akan meningkatkan produksi per bulannya enggak? Tapi pembandingnya adalah bukan Januari sama Februari, tapi adalah Januari tahun lalu sama Februari tahun lalu. Sehingga ini akan memberikan dampak ini. Karena bahwa kalau kita misalnya Januari, Februari, Maret ini juga ada rentang curah hujan yang kita juga saat ini juga tidak menentu. Maka jangan dikurangi dulu. Wah iya, pemberian pupuk ajaib ini akan meningkatkan produksi. Sudah saya kurangi setengah dosisnya atau 3/4 dosisnya, hanya 25% saja. Produksi naik, Pak Wendy. Ntar dulu, produksi naik ya. Unsur hara terserap itu berapa lama? Sebelum rilis, belum tersedia bagi tanaman, produksi sudah naik luar biasa. Maka hal ini yang harus kita pahami. Sudah bahwa pupuk kimia saja butuh waktu yang relatif lama, apalagi pupuk organik. Kalau logika saya, kemungkinan dia akan menaikkan dalam waktu cepat, ya mungkin, tapi nggak 6 bulan. Tapi dia akan makan beberapa bulan. Kenapa beberapa bulan? Ada kemungkinan pemberian pupuk itu di sekitar media tanam kita akan mengaktifkan mikroorganisme yang akan mempercepat kelarutan dari pupuk itu. Misalnya bakteri pelarut fosfat yang kita mungkin sangat slow sekali dalam kelarutannya, misalnya menggunakan rock fosfat atau KTSP, ternyata dicampuri pupuk organik itu kelarutannya cepat, mungkin. Nah, dalam jangka waktu cepat Pak Pendi produksi naik ya wajar, tapi ini tidak bisa lama. Tapi kalau kita mengurangi pupuknya lagi ya kita lihat saja beberapa bulan ke depan ya jelas ambiar. Nah menurut saya ya itu, kalau menurut saya tetap ambiar. Karena apa? Karena pupuk organik yang diberikan jumlahnya hanya sedikit saja, kemudian kebutuhan tanaman kelapa sawit besar, maka saya kira produksinya tidak akan mampu bertahan cukup lama. Kalau pengen lama, pengen melihat reaksi pupuk ini bagus atau tidak, maka saran saya adalah jangan kurangi pupuk seperti biasa, kemudian diberikan pupuk organik atau pupuk ajaib ini diberikan ke tanaman kita, akan naik gak? Berapa lama? Sekali lagi para petani, bahwa di dalam pikiran kita ini adalah berpikir adalah mindset produksi, bukan mindset produk. Kalau kita mindset produksi, maka kita tidak bisa wah ini mesti bagus nih. Yakin boleh, tapi kita harus dalam kondisi yang cukup rasional di dalam penggunaan pupuk organik ini. Karena pupuk organik ini sekali lagi lambat tersedia dan jumlah per unsur haranya, harga per unsur haranya cukup relatif lebih mahal. Maka tolong dikalkulasi kembali lagi dan diperhitungkan produksinya untuk bisa menakar seberapa mampu pupuk organik ini mampu memberikan aspek pertambahan produksi bagi tanaman kelapa sawit kita. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kita semuanya. Ingat sekali lagi pesannya The Brondol, kalau mau menggunakannya jangan kurangi pupuknya dulu, tapi seberapa banyak peningkatan ketika ditambah dengan pupuk ajaib ini, sehingga akan memberikan data yang cukup memberikan dasar bagi kita untuk kedepannya kita mau berbuat, apakah mau mengurangi pupuk kimianya atau tidak,
dengan misalnya penggunaan pupuk ajaib ini silakan saja, tapi jangan langsung dirubah jadi organik total, karena bahwa kelapa sawit ketika organik total maka organiknya harus dalam jumlah yang sangat banyak sekali, karena unsur hara yang terkandung di dalam organik itu sedikit. Maka kalau kandungannya sedikit tapi pengennya banyak secara total, maka jumlah bahan organiknya juga harus sangat banyak sekali. Maka hitung dulu biayanya. Semoga kita diberikan rezeki tanpa disangka-sangka. Salam hangat bagi keluarga di rumah, sehat selalu bagi kita semuanya. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.